Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia tujuannya adalah supaya mentauhidkannya, artinya mengesakannya, hanya beribadah kepadanya saja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Ai liwahidun, artinya hanya untuk mentauhidkan aku, mengesahkan aku. Karena saudara-saudaraku sekalian, karena tujuan ini adalah untuk supaya manusia mentauhidkan Allah. Maka Allah utus para nabi dan rasul pun juga tujuannya untuk ini. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali-Ku, maka sembahlah kalian aku. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa kata rasul itu? Ani'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut. Apa itu taghut? Itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sekalian, Nabi Nuh yang merupakan awal rasul sampai Nabi Muhammad SAW, semua mereka mendakwahkan ini. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus kepada Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia." Demikian pula kepada Hud, demikian pula kepada Nabi Saleh, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah Heraklius yang bertanya kepada Abu Sufyan. Kata Heraklius, Raja Romawi ini, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi ini? Kata Abu Sufyan, yaqul, dia berkata, "U'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wa la tusyriku bi syai'a, jangan kamu sekutukan Allah. Wa ya'muruna bis shalah was-sidq wal 'afaf was-silah." Dan ia memerintahkan kami untuk sholat, untuk berkata jujur, untuk menyambung silaturahim. Nah, ini adalah Masya Allah yang didakwahkan oleh semua Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa tidak mungkin kita masuk surga kecuali apabila kita wafat di atas la ilaha illallah. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, jadi antaranya beliau bersabda, "Innaha la tadkhuluha illa nafsul muslimah." Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Siapa yang muslim? Yaitu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rasulullah SAW juga menjamin siapapun dia orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya dalam kehidupan dunia ini dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW juga bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka. Siapa dia? Man qala la ilaha illallah. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena ia mengharapkan wajah Allah semata. Dari Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah berarti dia sudah mendapat jaminan surga. Walaupun dia meninggal dalam keadaan ia membawa dosa yang sangat banyak sekali, Pak. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, kata Allah, hai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Hai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang membawa dosa sepenuh bumi dan kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Karena orang yang wafat di atas la ilaha illallah, kalaupun ternyata dia masuk ke dalam api neraka, dia tidak akan kekal. Ya, karena keutamaan la ilaha illallahnya itu. Rasulullah SAW juga bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Maka orang yang wafat di atas la ilaha illallah, ya, dia pasti masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin diazab dulu, tapi ujungnya ya tetap masuk surga. Sedangkan orang yang wafat di atas selain la ilaha illallah, di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka jangan harap ia masuk ke dalam surga. Karena Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan ia dari surga. Allah haramkan surga darinya dan tempat ia di dalam api neraka. Maka akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia betul-betul ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallahnya, ia melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya, ia meninggalkan berbagai macam kesyirikan yang besar maupun kecilnya, maka ini kekuatan yang dahsyat untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sabda, yu'ta birajulin aw yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tus'una sijillan. Lalu ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang, di mana isinya dosa. 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Rasulullah SAW sabda, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada si orang ini, ya, atunkiru hadza, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Adzlamatka katabatil hafizun, apakah malaikatku yang telah mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Orang ini berkata, tidak ya Allah. Alaka udzur, atau kamu punya alasan? Orang ini kembali berkata, tidak ada ya Allah.
orang ini sudah merasa yakin akan dilemparkan ke dalam neraka. Akan tetapi Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkan kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu orang ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillat. Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan, di mana setiap catatannya sejauh mata memandang. Maka Allah berfirman, innaka la tudza, kamu tidak akan dizalimi. Lalu disimpannya satu, didatangkannya timbangan, disimpannya satu kartu ini di satu neraca, dan 99 catatan dalam neraca yang lainnya. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu la ilaha illallah, dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Lihat saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, betapa hebatnya la ilaha illallah, betapa kuatnya la ilaha illallah. Karena ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti konsekuensinya apa, Pak? Ibadah, semua jenis ibadah hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, dia menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah, cinta dan bencinya karena Allah, rasa takut yang sangatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rezeki. Dia meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, tauhid itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya orang yang semakin kuat tauhidnya, dia akan semakin kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Ya, ketika ditimpa musibah, ia mengharapkan pahala Allah, maka ia pun bersabar. Ketika ditimpa kesenangan, ia ingat bahwa ini semua akan ditanya oleh Allah, maka ia pun bersyukur. Sehingga jadilah ia seorang mukmin yang senantiasa kokoh di setiap keadaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra syakar, wa in asabatu dharra sabar. Sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya urusannya semuanya baik, dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan apabila ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Kenapa? Karena ia tahu mentauhidkan Allah. Karena ia tahu dan yakin bahwasanya Allah satu-satunya zatnya, zat yang telah menciptakannya, satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena dia yakin bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Ketika ia yakin bahwasanya Allah keras adabnya, ia menjadi takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang menyebabkan dia meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ketika dia yakin bahwasanya Allah maha luas rezekinya, Pak, maka ia tidak pernah khawatir untuk ditimpa kemiskinan, karena ia yakin bahwasanya Allah Rabb-nya maha kaya. Ia hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha dan berusaha. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, inilah tauhid. Para nabi semuanya berdakwah pertama kali kepada tauhid. Kenapa? Karena itu dasar. Pondasi amal adalah tauhid. Amal seseorang tidak mungkin diterima kecuali dengan tauhid. Makanya kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat apa itu? Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih walyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya,
maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata beliau? Hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan akan syarat diterimanya amal, dua perkara. Yang pertama ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak mungkin seseorang muncul amal kecuali dengan tauhid itu. Adanya orang yang beramal saleh karena adanya kekuatan itu untuk mentauhidkan Allah. Yakin ia akan adanya api neraka, yakin ia akan adanya surga, yakin ia bahwasanya Allah itu syadidul iqab, keras siksanya. Maka itu yang memunculkan amal saleh. Dia ingin mendekat kepadanya karena ia tahu bahwasanya ia memiliki Rabb yang tidak akan pernah menyia-nyiakan amal. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya seorang mukmin yang mentauhidkan Allah itu Pak tidak mudah putus asa, Pak. Tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu rahmatnya luas. Ya. Makanya Allah mengatakan innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja. Tapi dia beriman bahwasanya rahmat Allah sangat luas sekali. Maka ia tidak pernah berputus asa dalam hidupnya. Ia selalu menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Semangatnya kuat ya di dalam meraih apa yang Allah ridhoi dan cintai. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka saudara-saudaraku sekalian, la ilaha illallah syarat masuk ke dalam surga. La ilaha illallah syarat ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di dunia dan akhirat. Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, kewajiban pertama setiap manusia adalah la ilaha illallah. Kewajiban pertama setiap manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, maka kita sebagai seorang hamba Allah kalau begitu mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kewajiban kita sekarang di dunia ini apa? Kita belajar tentang tauhid. Ya, kalau belajar dalam artian sebatas tahu apa itu tauhid, pembagiannya, apa itu syirik, macam-macamnya, bagaimana hakikatnya. Ya kalau sebatas pengetahuan saja sih Pak, ya mungkin sebulan 2 bulan antum bisa mempelajarinya setiap hari. Tapi untuk aplikasinya berat Pak. Karena yang diinginkan oleh dari tauhid itu adalah aplikasi. Tauhid itu adalah ilmu aplikasi, bukan sebatas teori. Antum tahu, oh syirik itu haram. Saya tahu tentang macam-macam syirik, syirik besar, syirik kecil. Tapi tahu tidak tentang masalah warna-warni syirik? Apa saja hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik? Kita tahu misalnya, riya itu haram. Nggak boleh riya. Riya itu syirik kecil. Tapi terkadang dalam aplikasinya sulit kan Pak kita untuk menghindari riya. Ya. Kenapa? Karena pengagungan kepada Allah kurang. Karena yang diinginkan dari tauhid itu adalah dasar dan pondasinya apa Pak? Ya, pengagungan kepada Allah. Kemudian tadarru. Betul-betul kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tunduk kepada hawa nafsu. Itu yang diinginkan dari tauhid. Sehingga pada waktu itu di dada kita yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan Pak kecuali dengan cara terus-menerus kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum mengatakan saya mentauhidkan Allah kok, tapi antum ternyata berbuat maksiat dan yang lainnya. Akhirnya keagungan Allah di hati antum semakin menipis. Kalau Allah sudah tidak agung lagi di hati kita, maka yang kita agungkan yang lainnya. Dunia yang lebih agung di hati kita. Manusia lebih agung di hati kita. Sesuatu yang lain lebih agung di hati kita. Maka sholatnya tidak bisa khusyuk, Pak. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Yang diinginkan dari tauhid itu, Pak. Kita menjadi hamba Allah yang betul-betul tunduk dan patuh kepadanya. Apa yang Allah perintahkan berkata sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Dan ini tidak mudah kecuali dengan kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah itu, Pak, ya kita betul-betul menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita sendirian, tidak ada orang yang tahu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut itulah yang menyebabkan ia jauh dari maksiat. Jauh daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik, jauh dari akhlak-akhlak yang tidak baik dan yang lainnya. Makanya lihat ya kekuatan dahsyat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak sekalian. Akan terlihat akhlaknya baik karena ia tahu kalau ia berakhlak buruk Allah murka kepadanya. Terlihat dia ibadahnya dia betul-betul jaga karena ia tahu bahwasanya jika ia tidak menjaganya maka Allah pun tidak akan menjaga agamanya. Ia terlihat betul-betul Masya Allah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, tawakalnya kepada Allah kuat karena ia tahu jika ia bertawakal kepada selain Allah maka neraka telah menunggu dirinya. Ia tidak ingin menyakiti hati saudaranya karena ia tahu itu bisa mendatangkan adab Allah kepada dirinya. Ini dia, Pak. Ketika telah terpatri di hatinya, di jiwanya tauhid, maka di saat itulah dia akan menjadi mukmin yang sempurna dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya. Sehingga pada waktu itu harapan yang terbesar dia adalah Allah dan kehidupan akhiratnya. Beda dengan orang yang mentauhidkan Allah, Pak. Karena yang terbesar di hatinya dunia, bukan Allah dan kehidupan akhirat. Beramal pun ngarepinnya dunia. Mau sholat duha, niat terbesarnya apa, Pak? Biar rezekinya lancar. Mau sholat tahajud, niat terbesarnya apa, Pak? Biar kedudukannya naik. Iya, semangatnya ia beribadah kalau ada iming-iming dunia saja. Kalau enggak ada keuntungan dunia, enggak mau. Kenapa? Karena dunia lebih besar di hatinya daripada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Maka orang seperti ini kenapa akibat tauhidnya telah menipis di hatinya itu, Pak? Yang Allah inginkan dari tauhid itu kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menjadi hamba yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita melalaikan kewajiban dunia kita tentunya. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat dan jangan lupakan nasibmu dari kehidupan dunia. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Makanya antum lihat orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, Pak, lihat, Pak, ibadahnya bagus, Pak, insyaallah. Khusyuk insyaallah sholatnya, Pak. Kalau ada orang berkata, Ustaz saya kok sholat gak bisa khusyuk, kenapa ya? Ya, karena Allah sudah tidak lagi paling besar di hatimu, saudara. Sebab kalau Allah yang terbesar di hatimu, kamu bisa khusyuk. Makanya kenapa, Pak, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kita berpindah kita ucapkan apa? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Artinya apa? Allah yang paling besar. Maksudnya apa? Supaya kita menjadikan Allah yang terbesar di hati kita dan di dada kita. Kata Ibnu Qayyim, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in", siapa yang Allah paling besar dan terbesar di hatinya dari segala sesuatu, khasya'at jawarihuhu, dia akan khusyuk. Tapi apabila ada sesuatu yang lain yang lebih besar di hatinya, ia tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam salatnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Orang yang bertauhid itu Pak, yang mentauhidkan Allah, walaupun dia misalnya jatuh kepada dosa, dia segera taubat kepada Allah. Segera dia kembali kepada Allah, minta ampun kepadanya, beristighfar, ia balas dengan kebaikan dan amalan saleh. Karena ia takut akan adabnya, Bapak sekalian. Subhanallah, orang yang mentauhidkan Allah itu Pak, cintanya kepada Allah kuat sekali Pak. Allah lebih ia cintai dari segala-galanya Pak. Allah lebih ia cintai daripada dunianya. Allah ia lebih cintai daripada bapaknya, ibunya. Allah lebih ia cintai daripada pekerjaannya. Allah yang lebih cintai dari pokoknya segala-galanya. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga loyalitas dia kepada Allah pun luar biasa sekali. Ketika loyalitas dia kepada Allah pun luar biasa kepada Allah, maka Masya Allah Pak. Iya. Maka ia tidak akan ridho Allah disekutukan. Ia pun berusaha bagaimana istiqomah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah ya kita berusaha yang pertama merealisasikan tauhid dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, mempelajari betul-betul tentang apa itu tauhid. Mempelajari betul-betul syirik dan berbagai macam warna-warninya untuk kita jauhi. Karena Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mau dan tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dirinya dengan yang lainnya. Ya. Sekarang yang menciptakan langit dan bumi siapa Pak? Allah. Yang memberikan rezeki siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang disembah selain Allah itu makhluk apa khalik? Makhluk. Yang disembah selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan seluruh makhluk butuh nggak sama Allah Pak? Maka orang yang mempersekutukan Allah hakikatnya ia menyamakan makhluk yang lemah dengan pencipta yang maha sempurna. Dan Allah tidak pernah ridha untuk disamakan dengan yang lainnya. Jangankan Allah, kita aja manusia Pak, kalau disamakan dengan yang lebih rendah dari kita marah kita Pak. Mau nggak kalau ada orang panggil antum, kamu itu kok kayak monyet, marah tuh. Karena monyet lebih rendah dari manusia. Kita tidak ridho disamakan dengan monyet, enak aja. Manusia lebih sempurna daripada monyet. Iya. Allah tidak ada yang bisa menyainginya. Walam yakul lahu kufuwan. Maka bagaimana Allah akan ridho disamakan dengan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, inilah pegang kuat-kuat tauhid, Pak. Sebab dengan kita memegang tauhid dan kita wafat di atas tauhid, maka kita mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang surga Allah luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Saya tidak ingin lama-lama ya di kajian subuh ini karena ngantuk banget Pak, saya juga. Tadi malam gak usah tidur dan banyak juga jamaah udah matanya kunang-kunang begitu. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
rezeki yang halal, amalan yang diterima. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas agamanya. Ya, karena kita lihat terutama antum yang tinggal di sini, di Bali ini, yang namanya kesyirikan, kemaksiatan luar biasa sekali, Pak. Kalau antum tidak pandai-pandai menjaga keimanan antum, mengerikan, Pak. Bisa rusak akidah kita, bisa rusak juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjaga apa? Ya, tauhid kita, keislaman kita. Maka sering-sering kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agama. Itu doa yang sering Rasulullah SAW ucapkan. Artinya Rasulullah aja merasa nggak pede gitu, Pak. Rasulullah terus minta kepada Allah supaya dikokohkan hatinya, apalagi kita. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.